Selamat pagi buat kita semuanya. Hari ini kita akan membahas tentang cerpen di kelas 6. Cerpen atau cerita pendek. Cerpen yaitu cerita rekaan yang memusatkan diri pada satu tokoh dalam satu situasi dan satu waktu hingga memberikan kesan tunggal terhadap pertikaian yang mendasari cerita tersebut. Cerpen ini biasanya juga bisa berupa kisah nyata ataupun hanya sebuah karangan saja. Nah, unsur-unsur yang termuat dalam cerpen yang pertama yaitu ada tema. Tema adalah sumber gagasan atau ide cerita yang dikembangkan menjadi sebuah karangan. Alur adalah unsur peristiwa sebab akibat yang menjalin suatu cerita. Nah, tema tadi kan katanya tema itu adalah sumber gagasan atau ide cerita nih. Nah, sebelum kita membuat cerpen kita harus ada temanya. Misalnya nih, ada seorang anak dia ingin membuat sebuah cerpen. Nah, temanya dia ingin mengambil temanya itu berdasarkan kisah nyata. Nah, seperti nih contohnya, misalnya dekat rumah si anak ada seorang penjual. Dia awalnya itu hanya menjual jajan-jajanan. Dia awalnya hanya membuka warung kecil-kecilan saja. Nah, dia mendapatkan ide, oh aku membuat itu saja. Karena itu juga berdasarkan kisah nyata. Pasti orang yang membaca cerpen buatanku akan menjadi tertarik dan akan suka. Nah, yang kedua tadi alur. Alur adalah unsur peristiwa sebab akibat yang menjalin suatu cerita. Nah, pasti nih misalnya nih, seperti cerita yang akan dia buat nih. Cerpenku temanya tadi sudah ada, ide pokoknya sudah dapat, yaitu mengenai kisah penjual yang sukses tadi. Nah, pasti ada sebabnya juga dong. Mengapa dia awalnya itu menjual jajanan, dia membuka warung kecil-kecilan nih. Nah, sebabnya itu yang pertama, dia itu meneruskan usaha orang tuanya. Orang tuanya mungkin di zaman dulu juga membuka warung kecil-kecilan. Nah, seperti itu. Selanjutnya yang ketiga ada penokohan. Penokohan adalah pelaku-pelaku dalam cerita. Ya, penokohan adalah pelaku-pelaku dalam cerita. Yaitu yang keempat, setting atau latar. Adalah suatu waktu dan tempat serta keadaan sosial yang digunakan pengarang dalam menyusun cerita. Nah, kita akan bahas penokohan. Penokohan adalah pelaku-pelaku dalam cerita. Yang dimana dimaksud di sini adalah pada saat kita membuat cerpen, kita juga masih dalam cerpen itu juga ada pelaku-pelakunya. Nah, pelakunya seperti apa? Nah, seperti kisah dari si penjual tadi. Pelaku-pelakunya pasti ada. Yang pertama, orang tua si pelaku terdiri dari ayah dan ibu si pelaku dan juga si pelaku sendiri. Nah, latarnya itu waktu dan tempat serta keadaan sosial. Nah, pada saat dia memulai usahanya tersebut, waktunya itu kapan? Misalnya nih, waktunya itu pada tanggal, misalnya nih, pada tanggal 1 Januari tahun 2000 misalnya. Dia membuat sebuah ide. Dia membuat sebuah pemikiran bahwa dia akan meneruskan usaha orang tuanya. Yang berikutnya ke keadaan sosial. Nah, keadaan sosialnya pada saat itu ekonomi orang tuanya seperti apa? Apakah menengah atau mampu atau sama sekali tidak mampu? Nah, terus juga mengapa dia berinisiatif untuk meneruskan usaha orang tuanya, yaitu membuka warung kecil-kecilan? Apakah pada saat itu memang orang tuanya sudah tidak mampu lagi, atau memang dia ingin menggantikan orang tuanya karena dia tidak ingin orang tuanya di masa tuanya bekerja membuka warung kecil-kecilan? Nah, seperti itu. Dan juga latar tempatnya nih. Nah, tempatnya itu di mana? Pada saat dia berpikir menggagaskan ide untuk menggantikan orang tuanya, apakah dia berada di rumah pada saat itu, atau pada saat itu dia sedang berada di sekolah? Ya, seperti itu. Lanjut, sudut pandang.
Nah, sudut pandang. Ini sudut pandang juga penting pada saat kita itu hendak membuat sebuah cerpen. Kita lanjut, yang kelima ada sudut pandang ya. Nah, sudut pandang ini adalah tempat atau letak di mana seorang melihat objek karangan. Nah, dia pada saat dia ingin membuat cerpen nih, di mana sih dia melihat objeknya? Nah, misalnya seperti si anak tadi, dia melihat objek karangannya itu di sebuah warung yang tidak jauh dari rumahnya. Nah, tempatnya di mana? Tempatnya masih di kampung yang sama dengan si anak dan juga masih di satu jalan yang sama. Letaknya berada di mana? Nah, letak warung itu berada di pinggir jalan, di depan sebuah usaha warung makan. Ya, seperti itulah. Nah, apabila pengarang dalam cerita menyebutkan nama aku, berarti menggunakan sudut pandang orang pertama. Apabila pengarang menyebut dia, berarti pengarang menggunakan sudut pandang orang kedua. Sedangkan jika pengarang bebas menceritakan apa yang dialami semua tokoh, berarti menggunakan sudut pandang serba tahu. Lanjut, beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam membaca indah. Yang pertama, memahami karya sastra yang akan dibaca. Nah, ya, pada saat kita membuat cerpen, kita juga harus memperhatikan membaca indah. Nah, setelah kita berhasil nih membuat cerpen kita ini, kita jangan langsung menganggap bahwa cerpen yang kita buat sudah sempurna. Sebelum kita mensahkan cerpen itu menjadi cerpen yang benar-benar bisa kita sebarluaskan sehingga orang-orang bisa membacanya, kita juga harus memahami karya sastra yang akan dibaca. Nah, karya sastra kita ini kita harus perhatikan dulu nih, apakah sudah sesuai atau belum sesuai. Nah, yang kedua ada membaca dengan lafal yang jelas dan intonasi yang tepat. Nah, jika kita merasa cerpen kita sudah benar-benar sempurna, ya kita bisa langsung sebarluaskannya sehingga orang-orang bisa membacanya. Nah, ini paling penting nih. Nah, kita juga harus memperhatikan pada saat kita membaca cerpen. Nah, pada saat kita membaca cerpen, lafal atau pengucapan kita itu harus jelas. Dan juga kita harus menggunakan intonasi yang tepat nih, seperti pada saat kita membaca cerpen, kita harus membaca dengan suara yang jelas. Jangan kita membaca dengan suara yang pelan. Pada saat kita ingin membacakan cerpen di depan kelas, suara kita harus jelas. Jangan kita membaca dengan suara yang pelan. Jika kita membaca dengan suara yang pelan, pasti orang-orang tidak akan bisa mendengar apa yang kita baca. Nah, intonasi kita harus tepat nih. Pada saat kita membaca cerpen juga kita harus memperhatikan titik komanya di mana dan setiap tanda baca yang terdapat dalam cerpen itu. Jikalau nih kita misalnya nih membaca titik E tidak tepat, ya, orang akan berpikir begini, ini mengapa satu kalimat itu panjang sekali? Masa tidak ada paragrafnya? Masa setiap paragraf yang dia buat dalam cerpennya itu tidak ada kalimat-kalimatnya sih? Itu cerpen seperti apa? Pasti orang-orang akan menjadi bingung. Yang ketiga, membaca dengan wajar sebagaimana layaknya orang berbicara. Yang ketiga, saya ulangi lagi, membaca dengan wajar sebagaimana layaknya orang berbicara. Nah, kita jika ingin membaca cerpen, jangan seperti kita membaca puisi ya, karena cara membaca cerpen dan puisi itu berbeda, ya. Nah, kita itu membacanya dengan wajar saja ya. Gimana kita berbicara kepada sahabat kita, kepada orang tua kita, ya seperti itulah kita buat dalam membaca cerpen. Tapi ingat, titik komanya juga harus kita perhatikan. Suara kita juga tetap harus jelas. Karena jika kita membaca cerpen ada irama-iramanya, ada kejelasan-kejelasan yang seperti, ya itulah, pasti orang akan bingung nih, kita ini sebenarnya membaca cerpen atau bukan. Yang keempat, kesulitan
Yang keempat, kesesuaian ekspresi dengan pokok-pokok gagasan yang terkandung dalam teks. Nah, kita juga kalau membaca cerpen kan tadi kan kita harus membacanya sebagaimana layaknya orang berbicara. Tapi ekspresi kita juga harus kita perhatikan. Jangan kita membaca cerpen dengan ekspresi yang sedih. Padahal cerita yang kita buat itu tidak semua paragrafnya itu, tidak semua kalimatnya itu ada kesedihan yang terkandung di dalam. Nah, jangan pula kita membaca cerpen ekspresi kita itu tertawa, terbahak-bahak. Sedangkan cerita pendek yang kita buat itu belum tentu ada kesan lucu di dalamnya. Nah, seperti itu. Nah, dan juga jikalau bisa nih ya, kita membaca cerpen, ekspresi yang kita gunakan juga harus menyesuaikan tiap kalimat yang terkandung. Misalnya nih, kalimat yang pertama dalam cerpen tersebut awalannya menceritakan bagaimana perjuangannya orang tua si penjual tadi. Nah, kita juga harus menyesuaikan ekspresi kita dengan ceritanya. Nah, seperti itu ya. Lanjut, metode. Nah, jika ditanya metode lagi nih, nah metode yang akan saya gunakan nih untuk saya mengajarkan topik cerpen itu, yang pertama, saya menggunakan metode membaca memindai. Nah, membaca memindai itu apa sih? Membaca memindai itu adalah teknik membaca untuk mendapatkan informasi secara cepat. Ya. Nah, kenapa? Jika ditanya lagi mengapa saya memilih metode ini? Nah, saya memilih metode ini nih agar si anak itu tidak hanya mencari informasi melalui internet dan buku saja, tapi si anak juga dapat mencari informasi dari luar. Begini nih, intinya saja ya, jika si anak nih mencari informasi dari luar, otomatis si anak akan mendapatkan informasi yang jelas, tidak semata-mata informasi yang hanya diakal-akali saja, informasi yang dikarang-karang. Nah, jika si anak nih misalnya mencari misalnya si anak ingin membuat cerpen nih, dia mencari informasi melalui internet. Nah, informasi melalui internet itu ada yang berdasarkan kisah nyata, ada yang tidak. Ada juga memang informasi dari internet, dia itu memang berdasarkan kisah nyata, tapi sebagian dari kisah nyata yang termuat itu ada yang memang asli, ada juga yang memang ditambah-tambahi. Nah, seperti ini misalnya kisah seorang penjual makanan nih. Dia awalnya hanya menjual makanan di rumah saja, dan itu pun dia hanya menjual makanan yang sederhana. Nah, gitulah. Awalnya usaha dia tidak laku, tetapi karena ada orang yang tidak sengaja mencoba masakan yang memang katakan enak, sehingga usaha dia itu laku gitu. Nah, padahal awalnya dia berjualan, usaha dia itu belum tentu laku. Misalnya nih, yang pendapatan dia harusnya kita buatlah 250.000 misalnya dalam satu hari. Nah, dia di awal-awal hanya mendapatkan penghasilan 100.000 saja modal atau keuntungan yang dia dapat dalam satu hari. Nah, tapi pada saat dia diwawancarai, dia menceritakan kisah nyata dari awal, dia mengatakan bahwa hasil penjualannya dia itu dalam satu hari bukan 100.000, tetapi dia membilangnya itu 150.000. Nah, itu kan sudah tidak nyata lagi. Jadi jikalau mencari informasi melalui dari luar nih, misalnya nih, dia bertanya kepada tetangga sebelah rumahnya misalnya yang sukses karena berjualan makanan. Nah, seperti itu. Otomatis dia akan mendapatkan informasi yang nyata sesuai dengan faktanya. Ya, seperti itu. Kita lanjut lagi. Maka si anak bisa mencari informasi di luar. Nah, dengan cara bertanya kepada si penjual nih, seperti yang tadi secara langsung. Nah, seperti contohnya, ya si anak ingin membuat topiknya ya tentang seorang yang sukses karena membuka warung kecil-kecilan, seperti yang sudah saya jelaskan tadi sebelumnya. Nah, dengan si anak nih mewawancarai si penjual itu secara langsung, dia juga mendapatkan informasi
yang pastinya jelas, benar, dan sesuai fakta juga. Nah, dengan begitu si anak bisa membuat cerpennya itu berdasarkan kisah nyata, sehingga para pembaca menjadi tertarik membaca cerpen itu. Tapi nih, biasanya banyak orang lebih tertarik membaca cerpen itu yang dibuat-buat sendiri, tidak berdasarkan kisah nyata. Nah, padahal jikalau kita membuat cerpen itu berdasarkan kisah nyata, kita bisa mendapatkan makna yang lebih mendalam. Seperti itu ya. Nah, dengan si anak tadi membuat cerpen berdasarkan kisah nyata, para pembaca bisa mengikuti jejak si penjual tadi. Dan para pembaca bisa mengambil hikmah dari kisah si penjual. Ya. Nah, dengan si anak membuat cerpen itu, sebenarnya begini, bukan hanya kita yang si anak yang membuat cerpen saja loh yang untung, karena karya yang dia buat berdasarkan kisah nyata itu diminati orang-orang. Nah, si penjual juga bisa berbagi ilmu nih. Nah, pasti pada saat si anak membuat cerpen nih, si anak bertanya, apa sih ilmu atau kiat-kiat atau cara-caranya sehingga warung yang Anda buka sekarang bisa menjadi warung yang sukses. Banyak orang lebih memilih belanja ke warung Anda. Nah, seperti itu. Pasti si penjual akan menceritakan ilmunya, cara-cara seperti apa. Nah, bukan cuma si anak aja yang membuat cerpen itu, tetapi si penjual juga berbagi ilmu kepada orang lain, kepada orang-orang yang akan membaca cerpen si anak itu. Nah, dan juga warung kecil-kecilan si penjual menjadi ramai pembeli, dan si penjual mendapatkan untung yang banyak nih. Nah, dengan begitu nih, orang pasti akan tertarik seperti ini. Oh, dari cerita si anak, ternyata si penjual ini dia berjual dengan cara jujur. Wah, sekali-sekali saya harus belanja ke warung dia untuk membuktikan apakah cerita dari si anak itu benar. Lanjut nih, jika ditanya media. Nah, kalau di sini saya menggunakan media buku. Nah, mengapa saya menggunakan media buku? Agar gini, anak-anak lebih rajin lagi membaca buku. Karena jujur banyak anak-anak yang saat ini itu sangat malas untuk membaca buku. Tapi jika memilih buku nih, saya akan memilih buku cerpen itu yang di dalamnya terdapat gambar yang full color, gambar yang penuh warna, buku cerpen yang mempunyai gambar yang menarik minat anak-anak. Nah, terutama untuk anak SD nih. Anak SD terkadang jika dia membaca sebuah buku cerpen, kalau di buku itu tidak ada gambarnya, pasti anak-anak tidak tertarik untuk membaca, apalagi jika isinya tulisan semua. Dia pasti tidak akan menghiraukan buku itu digeletakkan saja seperti itu di rak buku atau di meja. Nah, tetapi jika anak itu membaca melalui buku, si anak bisa memilih buku sesuai judul dan juga usia si anak. Misalnya nih, aku ingin membaca buku cerpen, dia pergi ke toko buku. Nah, si anak bisa memilih sendiri nih. Oh, sampul bukunya seperti ini. Misalnya, ada gambar seorang anak yang menjual kerupuk. Nah, seperti itu. Terus juga dibuat, dari cerita ini untuk usia anak, misalnya dari usia 6 sampai dengan 10 tahun misalnya, atau 6 sampai dengan 12 tahun. Oh, usia saya sekarang 11 tahun. Saya cocok dong membaca cerita ini. Buku ini sangat cocok untuk saya. Nah, seperti itu. Nah, sebenarnya tidak salah jika si anak membaca cerpen yang tersaji di internet ya. Tetapi cerpen yang tersaji di internet itu tidak selamanya sesuai dengan usia anak. Bisa saja cerita yang disampaikan itu cerita dewasa. Karena gini, di zaman sekarang banyak orang tua tidak mengawasi anaknya pada saat memakai HP, terutama untuk anak SD ya, memakai ponsel, apalagi membaca internet nih. Banyak orang tua tidak mengawasi anaknya. Nah, dan juga cerpen yang tersaji di internet ini pada umumnya dia banyak menggunakan bahasa yang anak-anak itu tidak mengerti. Nah,
Dan terkadang mau juga loh muncul gambar-gambar yang tidak pantas untuk dilihat anak-anak. Nah, jika si anak membaca melalui internet, orang tua tidak mengawasi. Nah, pasti si anak juga bisa saja dia membaca sesuatu yang tidak pantas menurut orang yang tidak pantas, tapi dia tidak tahu itu tidak pantas kok, ya sudahlah saya baca saja, mungkin aman-aman saja buat saya gitu. Karena memang apalagi jika kalau si anak membuka cerpen itu, dia menggunakan ponsel orang tuanya, pasti tidak dikenai batasan usia. Nah, seperti itu ya. Nah, jika di cerpen nih terdapat jika dia membaca cerpen dari internet terdapat kata-kata yang memang dia tidak paham, dia bingung mau bertanya ke siapa. Jika aku bertanya kepada orang tuaku saja belum tentu tahu, apalagi mungkin itu bahasa yang kekinian. Orang tua saya tidak mengerti. Kalau saya bertanya sama guru saya, wah, terutama nih pada saat kita disuruh membuat cerpen sendiri, wah, ada satu kata yang tidak saya mengerti nih dari paragraf ini. Saya mau bertanya sama guru saya takut. Pasti nanti guru saya akan curiga kalau saya membuat cerpen saya ini, saya menjiplak atau mencontek dari internet. Nah, seperti itu ya pendekatan yang saya gunakan. Nah, di sini saya akan mengajak siswa untuk membaca cerpen sesuai dengan kemampuan mereka. Nah, saya akan menyajikan cerpennya tidak terlalu panjang, sedikit tetapi maknanya bagus dan setiap katanya itu bisa dimengerti oleh siswa dan mudah dipahami oleh siswa. Nah, sehingga si anak tadi menjadi tertarik untuk membaca cerpen, terutama melalui buku. Nah, ya, sekian penjelasan saya mengenai cerpen, semoga dapat dimengerti dan dapat dipahami. Selamat pagi, sampai bertemu di materi selanjutnya.